aplikatif dengan disesuaikan dengan jamaah audiensnya. Sebetulnya kan saya ngajarin toriko, ngajarin berzikir itu karena menggunakan toriko kode Naqsbandiyah, toriko Qadiriyah Naqsbandiyah, tapi dengan pengenalan yang lebih sederhana. Begitu juga dengan makomah. Nah, dengan cara ini ternyata efektif. Tadi saya katakan jamaah saya tadi anak pang, anak jalanan. Itu mayoritas memang mereka mengonsumsi narkoba dan psikotropika. Bahkan di awal-awal mereka yang ikut ngaji dengan saya di depan saya, itu sisa-sisa ngeplay masih ada. Bahkan saya sering tertipu. Di depan saya nggak mabok, di belakang mabok. Tapi saya biarkan sebagai proses. Di awal-awal saya tidak dapat gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana mendeteksi siapa yang sudah istiqomah, siapa yang sudah istiqomah. Tapi lambat laun saya dibantu oleh para mantan. Mantan ini hebat. Maksud saya mantan jalanan yang sudah istiqomah ngaji dengan saya, meninggalkan narkoba, lalu menjadi mata dan kaki saya. Mata saya menjadi mata saya, menjadi tangan saya untuk melihat jauh mana sih ini anak ini sudah mulai istiqomah. Pak, ini masih mabuk. Ini tadi ini. Jadi mantan ini yang ngasih kabar kepada saya. Dari situ sebetulnya bisa dilihat bahwa nasihat tidak semua keluar dari mulut saya, tetapi dari para mantan ini, para sahabat yang sudah berbenah. Dan lagi-lagi mengajarkan tasawuf, mengajarkan agama kepada anak-anak yang baru bertobat, itu butuh seni. Maka tidak bisa juga orang melihat keberhasilan apa yang saya lakukan, pembandingannya enggak apple to apple, harus apple to apple dong. Saya melakukan 3 tahun, anak baru masuk, misalnya masuk dengan pembinaan kita setengah bulan atau 2 bulan, lalu udah dilihat pengen outputnya kayak alumni Lirboyo, ya kan salah itu, apple to apple, nggak fair. Sepanjang mereka ikut dengan saya, meninggalkan narkoba, meninggalkan jalanan, tidak ngamen, tidak mabok, maka itu adalah keberhasilan. Di awal misalnya saya tidak pernah nyuruh mereka untuk hapus tato, tapi dengan seiring dengan perjalanan waktu, dia malu sama Allah, pengen menghapus luka masa lalu. Bagi saya, ketika dia sudah minta untuk dihapus tatonya, maka dia sudah meluruhkan berapa gunung-gunung kesombongannya. Nggak penting Anda bertanya kepada saya apa keberhasilannya. Lihat apa yang dilakukan institusi besar. Mampu nggak melakukan penyadaran ini? Mampu nggak Lirboyo, misalnya pesantren Lirboyo, pesantren Gontor, mengirimkan dai-dainya terjun dengan apa yang saya lakukan? Itu introspeksi. Jadi kadang orang melihat suatu objek, pembenahan, pembinaan, lihat dengan kacamata yang enak. Tidak ada jaminan orang masuk UGM langsung sesuai dengan itu aja, sesuai dengan bidangnya. Dia bayar SPP 4 tahun S1, apa kemudian ditanya berhasil apa enggak, sholat apa enggak, rumah tangganya bagaimana. Kenapa ketika bertanya kepada tasawuf underground bertanya banyak hal, pengen kayak alumni UGM. Ini apa namanya, saya mau ngetengahkan bahwa tasawuf itu sesuatu yang bisa dijadikan rujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat seperti yang disampaikan oleh tasawuf itu harus hadir di tengah masyarakat. Agama itu betul-betul dirasakan, yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang formal. Misalnya, meskipun Tikian Suryalaya mempunyai konsepsi inabah dengan ribuan orang yang masuk melakukan rehabilitasi, tapi apakah Suryalaya menerjunkan dai-dainya untuk masuk ke kolong jembatan, menarikin jemput bola? Tidak, menunggu. Dan problem urban masyarakat kita tidak bisa selesai hanya setahun 2 tahun. Bukan hanya problem urban Jakarta, Surabaya, Jogja, tidak. Ini dunia memiliki problem urban yang sama. Langkah kecil saya ini pun sebetulnya banyak yang telah dilakukan, tapi tidak terekspos oleh media. Misalnya ada masjid yang mulai sadar ingin membantu anak yatim.
masuk masuk itu masih kasih beasiswa PKM menjadi orang tua asuh. Itu keren. Inspirasi yang semacam ini yang harus digerakkan. Tasawuf underground hadir untuk memberi inspirasi, bukan untuk menyamakan, ayo kita bikin pengajian kolong di Kudus, di depan Masjid Menara Kudus. Bukan itu. Tapi bagaimana masyarakat di Kudus care, perhatian, apa yang dilakukan di alun-alun, program apa, anak muda itu kan gitu. Itu menjadi nilai yang tidak bisa dihitung ininya, harganya. Dan itu jalan satu-satu, jalan alternatif yang paling keren, paling efektif adalah pendekatan tadi, pendekatan nilai-nilai tasawuf. Salah satunya tadi dengan cinta, dengan persahabatan. Cemooh, cibiran orang tentang apa yang sudah dilakukan oleh anak jalanan tidak akan selesai setahun, 2 tahun, 1 tahun. Nanti problem urban itu akan bertambah, tidak akan pernah berhenti itu. Adanya anak jalanan, anak pang, nanti untuk puluhan tahun, bahkan 120 tahun berikutnya pasti akan terjadi. Ini problem urban. Jadi dipahamilah tasawuf sebagai pendekatan nanti kepada kesehatan mental, nanti juga ada pengembelengan ruhani yang menyuruh pengenalan pada Tuhan yang mendalam. Perlu juga ada efek kepada persoalan sosial, efek kepada persoalan ekonomi. Tidak bisa hanya dengan satu pintu. Bisa. Nilai cinta, nilai tawakal, nilai ridho, nilai mahabbah dalam makom-makom tasawuf itu harus masuk pada semua aspek sosial dengan peralatan-peralatannya. Ini dari saya itu.